Sobat UV Talk, kembali lagi di program UV Talk for a Better Talk. Bersama saya Ermike, pada kesempatan kali ini UV Talk akan membahas tentang perkembangan teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat luas pada saat ini dengan sangat mudah mengakses semua informasi yang ada di media sosial, media online, maupun media massa. Namun sayangnya banyak informasi tersebut yang tidak semuanya memberikan manfaat yang baik atau terkadang memberikan dampak negatif untuk masyarakat luas. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut sudah bersama saya di sini Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia dan juga bersama beliau kita akan membahas terkait perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi. Bapak Wenceslaus Manggut, selamat siang Bapak. Siang. Wens. Bapak Wens ya, kita panggil akrabnya ya Pak ya. Nah, kalau Pak Wens, sebelum kita berbicara lebih jauh nih Pak, pasti banyak masyarakat juga sebagai masyarakat yang belum tahu apa sih itu AMSI. Boleh Bapak jelaskan sedikit dan juga kegiatan apa saja yang ada di dalamnya? Oke. AMSI ini kalau kepanjangannya Asosiasi Media Cyber Indonesia gitu. Nah, sebetulnya tempat berhimpunnya para pemilik media yang pakai platform online. Hampir semua media mainstream yang ada di Indonesia terutama di Jakarta itu kumpulnya di AMSI gitu. Sudah ada di 26 provinsi pengurusnya, sudah jadi konstituen Dewan Pers dan ini udah tahun ke-6. Kalau hitung dari zaman presidiumnya tahun ke-7 tapi tahun ke-6. Nah, kebetulan saya disuruh jadi ketua gitu. Karena yang dikumpul di AMSI itu rata-rata kalau nggak pemilik, CEO, Pemret paling bawah biasanya yang join di situ di kepengurusan. Kita kurang lebih 450 media yang bergabung di situ dari 26 provinsi tadi itu. AMSI itu muncul ketika hoax itu merajalela banget gitu. Ketika hate speech itu cukup kayak air bah gitu ya. Lalu kita berpikir bahwa kayaknya ini akan mengancam ekosistemnya. Kalau kita ada di ekosistem yang keruh itu, lama-lama orang nggak bisa membedakan mana yang hoax dan hate speech, mana media yang kerja secara dengan prudent, mana media yang asal-asalan gitu. Nah, karena itu kita perlu menghimpun diri. Setelah kita menghimpun diri itu, lalu bikin beberapa program. Salah satunya bagaimana mengeliminir hoax dan hate speech gitu. Nah, kita kerjasama dengan banyak lembaga, dengan Internews, dengan Cek Fakta, dengan Facebook, di teman-teman di platform. Jadi untuk masyarakat bisa memilah mana yang hoax dan tidak, klarifikasi dari AMSI itu sendiri. AMSI berkepentingan supaya informasinya prudent, ya, informasi yang disajikan ke masyarakat itu nggak mengandung racun, gitu, sehingga mereka kesakitan misalnya. Intinya, masyarakat yang sehat itu harus mencerna informasi yang sehat, gitu. Iya. Kira-kira gitu. Kalau dari sudut pandang media jurnalistik, terkhususnya cyber itu sendiri ya Pak ya, apa Pak cara menangkalnya itu bagaimana Pak? Oke. Nah sebenarnya memang satu dia kira-kira begini, sesuatu yang berbahaya seringkali datang dalam bentuk yang heboh, gitu. Maka kalau kita mau ngomong tips lah ya. Kita mau ngomong tips. Kalau sesuatu yang datang dengan judul yang heboh, pembaca mestinya harus menyediakan diri untuk berpikir bahwa jangan-jangan ini hoax. Gitu. Karena hoax itu salah satu formulasinya dia harus heboh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, kita paham patternnya, ya, kita paham bungkusannya, ya. Isinya kan belum kita paham tuh, karena kita harus baca ya. Maka sebetulnya hoax itu bisa dicegah sebelum dia dikonsumsi, sebelum dibuka bungkusannya lalu dimakan gitu. Nah, problemnya bahwa apakah semua stakeholder yang ada itu mudah diajak untuk kerjasama. Nah, saya kira itu yang perlu di-drive. Dan AMSI mau mengurus itu untuk mendrive itu, kira-kira gitu. Baik Pak, sejauh ini dari upaya yang dilakukan oleh AMSI sendiri, apakah media jurnalistik cyber itu dapat mengatasi hal tersebut Pak? Beberapanya bisa ya, beberapanya bisa gitu. Terutama juga karena kalau kita lihat situsnya Kemeninfo kan dia selalu ada tuh rubrik yang hoax itu, anti hoax itu.
Nah, sebetulnya kan dia ngumpulin dari media juga, hasil klarifikasinya media di pool di situ. Beberapanya bisa dicegah seiring dengan menurunnya hoax itu, tapi menurun di situasi yang tidak genting tadi itu. Kalau ada situasi ada gelombangnya dia pasti naik lagi. Yang kedua, masyarakat mungkin karena masyarakat punya rujukan untuk mencari versi benernya, cek faktanya gitu. Jadi orang yang memproduksi hoax juga udah. Nah, produksi hoax dan cek fakta itu termasuk di dalam setiap perdebatan di ruang publik menyangkut kepentingan publik. Karena seringkali juga kalau bukan hoax, klaim twist data gitu. AMSI itu sengaja bikin dengan Mavindo, teman-teman di Mavindo dengan teman-teman media itu bikin war room kayak begini gitu. Kalau ada debat capres, debat pilkada, supaya mereka jangan ngarang informasi gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau dia habis ngomong apa, tim ini langsung cek bener nggak gitu. Dan langsung kita keluarin berita bahwa itu nggak bisa dipercaya informasinya. Itu hoax atau itu apa? Apakah data itu valid atau tidak? Datanya valid atau tidak. Yang melakukan klarifikasi ini timnya sudah dilatih selama 2-3 tahun ini, gitu. Para jurnalis senior juga, mereka datang dari berbagai provinsi. Begitu ada debat presiden, kita akan kumpul di satu war room, di satu lantai, cek ini, cek itu, cek ini, cek itu, lalu diklarifikasi, lalu keluarkan datanya bahwa datanya kurang valid tadi itu. Nah, ini melatih pejabat publik kita untuk memahami data. Nah, melatih pejabat publik kita untuk nggak gampang bluffing di ruang-ruang publik seperti itu. Nah, saya kira itu bentuk kontrol juga, dan di beberapa tempat karena kita bikin sampai di level pilkada, ngarang itu udah menurun. Kira-kira gitu. Udah kebiasaan ya Pak ya kayak gitu. Oke, sangat seru sekali perbincangan di segmen pertama ini. Untuk Sobat TV Talk, jangan kemana-mana, terus tonton video tayangan pada episode kali ini, karena kita akan ngebahas di segmen kedua lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana. Hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Kembali lagi, kita terus mau kulik lagi nih sama Ketua AMSI kita yang pada kesempatan kali ini datang. Pak, kira-kira kriteria konten seperti apa nih Pak yang positif yang kita harus ikutin di media sosial, media online, ataupun media massa? Ya, sebetulnya kita ngomong konten yang bersih ya. Bersih itu maksudnya disajikan setelah melewati proses masak yang matang. Gitu kan, dan sampai baru setengah matang udah kita dikonsumsi itu barangnya masih mentah dikonsumsi pasti jadi sakit perut gitu. Konten yang sehat itu konten yang disajikan setelah melewati proses masak di newsroom. Nah, proses masak itu tentu saja ada tahap dan ada item yang harus dikerjakan, mulai dari verifikasi, klarifikasi, data dan sebagainya. Nah, proses itu yang kira-kira membuat konten itu menjadi sehat atau tidak gitu. Nah, bagaimana kira-kira cara masyarakat membedakan dengan gampang membedakan mana konten yang sehat mana yang enggak gitu. Lagi-lagi memang mungkin tergantung tadi pertama itu, kalau misalnya mereka jatuh cinta dengan judulnya menggoda itu lalu mengkonsumsinya kemudian. Percayalah bahwa sesuatu yang menggoda itu selalu gampang menjadi racun gitu. Maka salah satu syaratnya adalah bahwa kalau dia datang dalam formulasi yang menggoda tadi itu, kita harus bisa jadi hoax, bisa jadi hoax, atau minimal kita udah harus waspada untuk menyusahkan ruang dalam pikiran kita ini hoax apa bukan, gitu. Lalu mencari tempat verifikasinya. Nah, yang kedua, seringkali sekarang kalau judul itu mereka nggak bisa atau bisa dihindari. Dia datang dalam menumpang tokoh, gitu. Tokohnya siapa, kutipannya apa,
gitu. Contohnya siapa, kutipannya apa. Kalau nggak kuat pokoknya, minimal kuat tokohnya. Kalau nggak kuat tokohnya, minimal kuat pokoknya. Ya. Karena itu kalau korupsi 1 triliun tapi yang lakukan kepala desa, tokohnya nggak kuat tapi pokoknya itu kuat. Korupsi 100 juta tapi yang lakukan menteri. Pokoknya nggak kuat tapi tokohnya kuat. Gitu. Nah, karena itu orang sering sekali menumpang di tokoh ini untuk memberi tendangan terhadap isinya. Nah, mulai waspada terhadap, masyarakat harus waspada terhadap kutipan-kutipan yang menumpang di tokoh. Kalau orang di level kita di jurnalis yang terbiasa menangani ini, sensitivitas kita nyala gitu. Misalnya nggak mungkin presiden ngomong begini, nggak mungkin tokoh sekelas Mahfud MD ngomong begini, nggak mungkin si ini ngomong begini. Tapi di masyarakat umum nggak paham seperti itu, dia bisa telan. Nah, mungkin yang bisa dijadikan tips untuk mereka adalah bahwa kalau ada yang datang ke WA kita formulasinya satu tadi menggoda, yang menggoda itu jangan tergoda deh sama kedipannya, judulnya gitu. Kalau sudah menggoda harus sudah berpikir bahwa ini kemungkinan godaan dan gombal doang gitu. Aja. Ya. Nah, yang kedua yang formulasi yang datangnya dalam bentuk memberikan tendangan tokoh tadi itu. Kalau dia ada kutipan pamflet atau apa bentuknya itu yang di capture lalu dikirim gitu, bisa jadi itu kemungkinan hoax ya, Pak. gitu. Ya. Jadi harus minimal waspada gitu. Nah, terakhir nih Pak, kita tahu sekarang tuh marak banget AI ya Pak ya. Ya. Kira-kira potensi AI jadi hoax itu seperti apa kalau menurut Bapak? Yes, AI ini kan mesin ya. Ya. Dan dia bekerja berdasarkan materi yang ada di perpustakaan digital itu. Kalau materi yang ada di perpustakaan digital itu banyak isinya hoax atau sampah yang dia cari gitu, maka bisa saja dia mengumpulkan sampah. Berita hoax juga ya. Berita hoax juga untuk disajikan ke masyarakat. Ya. Nah, kalau materi yang terkumpul di sana adalah materi yang tidak sehat, jadi sebenarnya dia bisa saja menyajikan ke kita materi yang tidak sehat juga, gitu. Karena itu saya kira untuk kategori tulisan yang memerlukan atau penuh dengan syarat kepentingan publik, gitu, dia tetap perlu sentuhan manusia. Ya. Artinya itu kalaupun dia AI-nya dipakai, ChatGPT gitu misalnya, dia tetap butuh manusia dalam bentuk hybrid, gitu, untuk memeriksa kira-kira yang dicari oleh si mesin ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertama, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kedua, rights-nya. Oh iya. Ya. Karena jangan sampai materi eksklusif orang tiba-tiba dipublikasi. Ya, terus dia publikasikan, gitu. Pasti kena rights gitu. Yang ketiga, kira-kira materi yang dicari oleh dia itu mengandung unsur hoax, hate speech atau tidak, rasis atau enggak, gitu. Karena kan dia mesin, dia nggak punya perasaan soal rasis, gitu. Dia nggak punya perasaan soal sensitivitas, soal moralitas, gitu. Kira-kira materi yang dia ambil itu mengandung kata-kata yang harus kita hindari secara etik, gitu. Ya, ngomong seks kan dia bisa saja tulis dengan sangat rinci, gitu. Nah, apakah materi itu secara moralitas tabrakan atau tidak? Nah, dalam konteks itu si mesin ini bekerja berdasarkan, kalau menjawab pertanyaan tadi, bekerja berdasarkan raw material yang ada di perpustakaannya. Nah, digital itu rimba raya banget, gitu. Raw materialnya dari penjahat sampai malaikat ada di sana, dari setan sampai malaikat ada di sana. Dari hal yang heavy moralitas sampai amoral ada di sana. Nah, kalau kita merequest dia gitu untuk melakukan pekerjaan untuk disajikan kepada publik, sangat besar kemungkinan dia menyaring sampah termasuk hoax itu untuk disajikan. Nah, di situ butuh manusia. Tetap butuh manusia pada akhirnya ya Pak ya. Butuh manusia untuk memastikan kira-kira ini hoax apa bukan, ini adalah rights yang dilanggar apa bukan, ini berbahaya bagi kepentingan publik atau bukan, ini amoral atau bukan. Tetap butuh kontrol dari seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak untuk sharing dan juga waktu luang yang Bapak sediakan untuk UV Talk. Tapi sayang banget kita waktunya sangat terbatas ya Pak ya. Semoga di kesempatan yang lebih baik kita akan berbincang lebih banyak lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak juga untuk Sobat UV Talk. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa nonton episode-episode yang belum kalian tonton. So stay tune terus di UV Talk for a better talk. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok
kan bersinar lagi. Aku kan menuju cita-cita yang pasti.